Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, kali ini Mari mau ngajak kamu semua, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu ya, kemana sih arah hubungan kamu dengan si dia di masa depan ya, berdasarkan dengan energi kalian di saat ini. Nah, berarti artinya ini belum fix ya gambarannya, sebab masih ada kesempatan untuk merubah keadaan gitu ya. Jadi ini hanya gambarannya. Kalau begini kondisi kamu dan dia, ujung-ujungnya bagaimana nih di depan gitu ya. Oke, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Ini satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi dua untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke. Apa kita bikin di sini untuk memberi tanda ya? Apa ya? Udahlah, nggak usah pakai tanda ya. Ini pokoknya kartu pertama, ini kartu kedua ya. Oh, ini aja, ini segitiganya ke bawah, ini segitiganya ke atas ya. Gitu aja deh. Nah, ini kartu pertama, kartu kedua, silahkan monggo kamu pilih salah satunya. Mau pilih kedua-duanya juga boleh ya, tetapi tentu saja untuk dua orang yang berbeda. Baik, Mari akan awali dari yang kartu pertama dulu ya. Pile kartu kedua tak singkirin untuk menunggu antrian. Baik, kemanakah hubungan kalian ini di masa depan berdasarkan dengan energi sekarang ya. Oh, sini dia ya. Baik, Mari mulai dari energi dia. Wow. Kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oh, keren. Kemudian energinya kamu di sini. Yap. Jadi kalau Mari lihat dalam hubungan kalian untuk di saat sekarang ya, nampaknya kamu nih yang banyak tingkahnya ya. Tapi walaupun kamu banyak tingkah, sekaligus kamu sebenarnya menggemaskan bagi dia ya. Menggemaskan dalam artian bahwa orang ini tuh sesungguhnya dia punya rasa cinta sama kamu, dia punya rasa sayang sama kamu, dia punya rasa atau keinginan untuk serius sama kamu. Hanya kalau melihat dirinya kamu sendiri itu tuh masih belum sih. Masih belum ya. Jadi untuk di saat sekarang, jangan-jangan memang niatannya kamu belum mau dalam hubungan yang berkomitmen penuh gitu ya. Bukannya kamu nggak ada hati ke dia, bukannya kamu nggak ada maksud dan tujuan untuk bareng-barengan sama dia. Hanya saja jika untuk mengarah ke yang lebih serius lagi, ini yang belum menjadi prioritas dari kamu gitu ya. Bahkan walaupun kalian sudah terlibat dalam urusan rumah tangga, tetapi dalam rumah tangga ini nampaknya kesadaran kamu sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri masih belum ada gitu loh. Masih butuh untuk bertumbuh lagi di sana ya kesadarannya gitu. Dan tentu dengan demikian dirimu cukup membuat banyak tantangan ya dalam hubungan kalian gitu loh. Kamu yang bisa ngerasa asik dengan apa adanya, caranya kamu jalani dengan dia gitu ya. Kamu yang merasa asik. Tapi kalau dianya sendiri tentu saja tidak demikian gitu ya. Bahkan seseorang ini tuh kayak dia merasa bahwa dia harus keras sama kamu gitu loh. Dia harus sedikit menuntut kepada kamu gitu ya. Dia kayaknya harus menertibkan kamu gitu loh ya. Kamu harus di ospek nih. Gitu ya. Kamu harus dibina ini gitu loh di matanya si pasangan kamu. Kamu harus bener-bener dibina gitu ya. Supaya kamu tuh
tahu tertib gitu ya. Jangan kamu bertingkah laku seperti bagaimana tingkah lakunya kamu sekarang. Itu ya, sebab kalau dengan tingkah lakunya kamu sekarang, boleh-boleh ya rumah tangga kalian bakalan hancur gitu ya. Atau hubungan pacaran kalian jadi nggak jelas dia tujuan akhirnya kemana gitu. Jadi dia kayak, kamu harus dibatas-batasi, kamu harus diberikan gemblengan gitu ya, biar kayak kamu harus ditepok gitu ya. Woi, aku nih loh sudah jadi pacarnya kamu, woi aku ini udah jadi istrimu, sudah jadi suamimu gitu ya. Biar energinya kamu itu tuh jadi bisa fokus hanya kepada dia. Sebab saat ini tuh ya kamu lebih kayak cenderung masih, tadi kata Mari kan masih ceritanya tanda petik main gitu ya. Hidupnya kamu itu tuh masih kamu ingin isi dengan banyak pengalaman ya. Jangan dulu bertanggung jawab berat-berat gitu ya. Kamu masih boleh bebas gitu loh, menentukan hidupnya kamu sesuai dengan dirinya kamu sendiri, belum yang harus kayak mempertimbangkan orang lain, terutama dia sebagai pasangannya kamu gitu ya. Ya kamu masih mau milih gitu loh, daripada ngabisin waktu sama dia, mendingan kamu ngabisin waktu sama temen-temennya kamu, entah itu tuh ceritanya mabar gitu ya, atau ya aktivitas hobinya kamu seperti itu. Jadi ada masa-masa yang dia anggap, atau masa atau apa itu namanya, tindakan yang dia anggap dari kamu ini yang tanda petik membahayakan hubungan kalian. Makanya kamu kalau bisa itu harus dibatas-batasi gitu ya. Memang dia tidak akan mengikat kamu, maksudnya dia nggak akan memasung kamu ya, menjarakan kamu di rumah gitu ya, ngerantai kamu supaya kamu itu tuh terbatas ruang geraknya, enggak kayak gitu, enggak ya. Tapi sedikit mampu untuk mampu ya, sedikit ngebatas-batasi ruang geraknya kamu, tingkah lakunya kamu gitu loh, supaya lebih bisa kamu terfokus pada hubungan dengan dia. Biar kamu sadar tugas dan tanggung jawabnya kamu sebagai pasangannya dia. Nah, seperti itu ya. Boleh, silakan kamu mau happy-happy, bersenang-senang, boleh. Tapi yang dia anggap di sini tuh kamu kayak masih bisa bablas nih. Maka kamu harus dipantau terus. Gitu ya. Kamu harus diberikan pengertian gitu ya. Bahwa ada hal-hal yang kayak misalnya pulang malam, terlalu larut malam nggak boleh gitu ya. Misalnya kalau mau main inget jam gitu loh. Kalau kamu mau berinteraksi secara sosial, ada di situ tuh etikanya gitu ya. Jangan semua cowok kamu ramahin, semua cewek kamu deketin misalnya, seperti itu ya. Nggak boleh kamu lagi tebar-tebar pesona ke yang lain-lain. Kalau kamu mau tunjukin pesonanya kamu, udah di depannya dia aja. Nanti dia akan kasih kamu reward. Nanti dia akan kasih kamu applause, tepuk tangan. Wow, kamu cantik banget beb hari ini. Nggak usah kamu minta-minta pengakuan, moleknya tubuh kamu ya, kesuksesannya kamu, tampannya wajahmu gitu ya, aroma wangi tubuhmu dengan parfum yang harga 10.000 ya. Nggak usah dengan yang lain. Udah dengan dia aja, kepada dia saja gitu ya. Jadi kalau Mari bilang sih, kamu ini sebenarnya cukup beruntung ya ketemu dengan seseorang seperti dia gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu tuh sangat sulit untuk mencari orang yang mau berkomitmen, sungguh-sungguh berkomitmen. Sangat sulit itu. Kalau bukannya tidak ada ya, tapi agaknya sulit gitu ya. Nah, tapi kamu ini tuh sudah dipertemukan dengan dia gitu loh. Dan orang ini tuh dia baik banget ini sama kamu ini. Sesungguhnya ya, baik banget. Bahkan dia gini, dia nih banyak juga ini merombak tentang dirinya dia ya. Setelah dia ketemu sama kamu, setelah dia bersama dengan kamu. Jangan kamu pikir dia berhenti berevolusi. Jangan gitu loh.
ini pun dia ngegembleng diri dia juga ini Mari nampak ya. Jadi ada hal-hal yang dia renungkan tentang sikap pribadinya dia, yang dimana apa-apa ya kira-kira bisa bikin hubungan kalian berantakan, rusak, bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu sedih. Kira-kira apa ya dari dirinya dia? Itu sudah dia cari tahu itu. Dan kalau Mari lihat dia rubah ini. Dia merubah dirinya. Yang tadinya dia males-malesan ya, males-malesan kerja. Ini contoh aja. Sekarang ini tuh udah kayak aku harus kaya, aku harus sukses, aku harus berhasil. Gitu ya, status sosialnya aku harus naik, status ekonominya aku harus meningkat. Gitu. Untuk apa? Untuk kalian, untuk kamu dan dia. Gitu. Tadinya dia ini tuh orangnya playboy, playgirl. Ini bisa ini, tobat. Tobat jadi playboy, tobat jadi playgirl. Gitu loh. Ya. Dia arahkan dirinya. Aku harus bisa jadi orang yang setia. Karena bersama dengan kamu adalah pilihan dia terakhir dalam hubungan. Setidaknya begitu ya pemikiran dia saat ini. Bersama dengan kamu adalah pilihan terakhir dalam hubungan. Berarti setelah, jadi kayak yang tidak ada pilihan-pilihan lain. Walaupun memang benar ada 4 miliar laki-laki, ada 4 miliar perempuan di muka bumi ini. Tapi dia tidak mau memilih itu semua. Yang dia mau pilih adalah kamu. Bukan mau lagi sih, sudah memilih kamu gitu. Ya, modelnya dia. Dia sudah memilih kamu. Jadi kayak nggak boleh gagal ini. Hubungan dengan kamu tidak boleh gagal. Maka dia membentuk dirinya dia, dan dia mengajak kamu sebenarnya di sini ya, mengajak kamu untuk juga membentuk dirimu, mempersiapkan masa depan indah bagi kalian berdua. Seperti itu modelnya ya. Ngajak kamu di sini. Udah jangan main-main lagi. Ayo selesaikan hubungan, selesaikan petualangan pencaharian cinta. Gitu. Sudah, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Ayo kita bareng-bareng. Kalau soal urusan dunia asmara, dia ngajak kamu, udah dengan aku aja isinya. Gitu lah. Ya. Jangan lagi dengan si fulan, si anu, si ini, si itu, si ina. Gitu ya. Jangan lagi katanya. Udah aku, lihat aku. Pertimbangkan aku. Gitu lah. Ya, jadi ada pembuktian-pembuktian nanti yang akan dilakukan oleh si pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Walaupun misalnya kalian pacaran. Bisa dia ini tuh sudah mensimulasikan dirinya ya. Sebagai seorang suaminya kamu atau istrinya kamu. Jadi kayak gimana tuh contoh-contohnya ya. Kayak misalnya, ya kalian masih pacaran tapi kamu dinafkahi, gitu ya. Kamu dikirimin duit bulanan, gitu. Kamu perlu apa, butuh apa, ingin apa, berusaha untuk dia kabulkan, gitu ya. Berusaha untuk dia berikan, gitu lah. Ya, jadi dia bertanggung jawab sama kamu, gitu. Walaupun kalian pacaran, misalnya dia antar jemput kamu pergi kerja, gitu ya. Gimana itu seorang suami memperlakukan istri, atau ya dia istri, dia pacarnya kamu, dia wanita ya, dia akan berlaku seperti hampir model istri. Contohnya apa itu Cici Mari? Nyuci, setrika bajunya kamu ya, dia ngebebenahi kamarnya kamu, rumahnya kamu, gitu ya. Di sana dia masakin kamu, gitu ya. Ya, hanya saja kalian belum berstatus sebagai berstatus legalitas administrasi negara sebagai suami istri. Tapi kalau sikap dan tindakannya dia ya sudah banget ini kalau menurut Mari. Kamu juga bisa juga bohong ya, bahwa kamu juga sebenarnya bahagia dengan dia kan? Bahagia. Gitu loh. Kamu juga kayak ngerasa cocoknya ini sebenarnya dengan dia kan. Hanya saja entah karena memang kamu masih berjiwa muda, masih haus dengan kebebasan, masih haus dengan pengalaman-pengalaman hidup gitu ya. Bukannya kamu niatan untuk mempermainkan dia, tapi hanya saja ya itu, belum mau serius banget dalam usianya kamu yang saat ini. Bisa aja juga kayak gitu ya. Karena Mari lihat sebenarnya kamu bukannya jahat. Kamu bukannya kayak ular beludak gitu ya,
mau memanfaatkan orang lain. Ya enggak juga sih seperti itu. Hanya saja ya kayak kata Mari tadi bahwa kamu masih belum mau ngebatasi ya hidupnya kamu hanya bersama dengan si terlalu cepat hanya bersama dengan si dianya itu. Nah ini kan, ini dia klarifikasinya itu loh. Nah dan ya barangkali ada juga kayak kamu merasa bahwa tanggung jawabnya kamu dalam relationshipnya kalian ini cukup besar. Jadi artinya sesungguhnya kamu itu tuh tahu budi gitu ya, tahu budi. Jadi pemahaman tentang take and give-nya kamu itu tuh sebenarnya sudah cukup bagus ini. Mari lihat. Dan tapi itu juga bisa ternyata menjadi beban tersendiri bagi kamu ya. Ternyata menjadi beban sendiri gitu loh. Ya. Mungkin juga dengan dia entah kamu merasa bahwa bebannya itu tuh bukan beban yang muluk-muluk sesungguhnya ya, bukan beban yang tidak masuk akal, hanya saja masih ketinggian untuk kamu jangkau, untuk kamu lakukan. Macam sebuah perkara besar. Kalau ditarik dari tolak ukur dirinya kamu saat ini ya, gitu. Contoh lagi nih lagi ya. Entah dia sudah punya anak, gitu loh. Jadi kalau dengan dia, otomatis kamu tahu bahwa kamu juga bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai ibu atau sebagai bapak bagi anaknya dia gitu. Ya, nah, ya yang ini yang kayak ada beban berat menurut kamu ya di sana. Dan juga mungkin dia itu tuh karena tadi Mari katakan dia sudah serius dalam hidup ya. Sementara kamu jiwanya masih jiwa tanda petik main-main gitu. Jadi mau masukin dirinya kamu ke orang yang serius seperti ini agak menjadi tantangan pula bagi kamu gitu ya. Kalau Mari lihat. Jadi yang seperti butuh penyesuaian ya, kamunya sendiri kalau Mari lihat ya. Butuh penyesuaian dan dia juga masih harus selalu punya kemampuan untuk sabar sama kamu. Ya, sabar ngadepin kamu. Gitu loh. Dengan tanda petik keliarannya kamu, jiwa mudanya kamu yang masih berapi-api, yang masih bersemangat untuk begini dan begitu. Mau nggak mau ya dia harus ngegembleng dirinya dia ke arah sana. Gitu ya. Memang kalau tujuan atau gambaran masa depannya kalian, ini hubungannya bisa lama nih, bisa lama. Bisa bahkan bertahun-tahun gitu ya. Masih ada bertahun-tahun lagi ke depan relationship-nya kamu dengan dia. Hanya saja kadang-kadang ada tantangan menghadapi keputusasaan. Terutama ini tantangannya dari dia ya yang putus asa. Dan kamu jadinya sebel gitu loh. Ada sebelnya kamu. Jadi Mari lihat pertumbuhan dari relationship ini. Agaknya bukannya nggak ada ya. Tetapi dia cenderung bergerak lambat. Ini terutama terlihat dari yang masih pacaran. Pacaran ini tuh tentu ya. Relationship kan ujung akhir statusnya adalah pernikahan. Nah, ke arah pernikahan ini yang Mari lihat bisa agaknya lambat untuk dituju. Setidaknya tidak akan ada pernikahan tahun depan. Gitu ya. Atau bisa 2 tahun lagi pun belum ada. Jangan-jangan baru di tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun seterusnya. Baru nanti di situ tuh ada tentang pernikahan. Gitu ya. Namun walaupun demikian, ya berjalan ini relationship ini ada tetap berjalan dia itu. Kalaupun di sana ada ceritanya on off, kecenderungan on off itu tuh sebentar-sebentar sih. Mari bilang sih bukan on off sih ceritanya,
Tapi kan biasa itu dalam hubungan tuh jeda, diem-dieman gitu ya. Agak jauh-jauhan dulu sedikit. Kadang-kadang mau nunjukin, nggak peduli gue gitu ya. Sehingga nggak ada interaksi. Nah kalau yang kayak gitu pasti ada. Tapi setidaknya mari lihat mampu untuk survive ya. Mampu untuk survive lama. Nah begitu. Oke? Baik. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk berpartisipasi dan memilih kartu pertama. Baik, sekarang mari akan bacakan ya untuk kamu yang memilih kartu kedua. Ini dia kartunya. Bagaimana gambaran masa depan hubungan kamu dengan si dia berdasarkan energi terkini kalian ya. Ini dia. Di sini kemudian ada ini the star reverse, kemudian ada energi dari five of cups, berikutnya ada energi dari eight of pentacles ya. Oke, kemudian ada di sini wow, ada ini, dan berikutnya ada di sini. Kamu sangat tidak nyaman ya jalani relationship ini, sangat tidak nyaman, bahkan mungkin kamu itu tuh sudah jatuh ke perasaan seperti tersiksa banget gitu loh ya, karena memang mari lihat orang ini tuh nampaknya memang dia masih butuh ini ya untuk mendidik diri dia untuk agar bisa bagus dalam dunia sosial, dalam dunia interaksi terutama percintaan. Mari lihat kalau orang ini sebelum dengan kamu dia sudah punya kekasih gitu ya. Maksudnya kamu bukanlah pasangan pertamanya dia, kamu adalah pasangan kesekiannya dia. Ya, jadi ternyata bisa saja hubungan dia dulu-dulu itu tuh gagal. Itu tuh lebih cenderung sebab karena dia. Gitu ya. Sebab karena dia. Orang ini kalau mari lihat memang dia buruk banget ini dalam interaksi dengan orang lain. Ya mungkin dia tidak punya role model ya. Dia tidak punya role model. Terutama dalam asmara. Jangan-jangan dia datang dari keluarga broken home. Dia datang dari keluarga broken home. Dia tidak pernah. Dia dalam memorinya dia. Itu tuh tidak ada kayak caranya untuk menghargai pasangan. Ya. Bahwa dalam sebuah relationship ada kebutuhan-kebutuhan pasangan yang mesti dipahami gitu ya. Ada tugas dan tanggung jawab, harus bersikap lembut, harus bersikap bijaksana gitu ya. Komunikasi yang baik harus ada. Nah hal-hal demikian itu tuh mari lihat dia tidak ngerti nih. Jadi sekilas pandang, boleh-boleh orang ini tuh bisa ya dikatakan dia egois, dia keras kepala, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kamu bilang dia jahat, bisa. Memang akhirnya jadi kayak mari bilang, wajar kalau kamu ngomong kayak gitu. Ya dia jahat. Sebab karena empati dan simpatinya dia kepada kamu jarang ini menyala kan, jarang. Jadi kayaknya dia punya hobi bikin kamu galau ya, bikin kamu resah, gelisah, menangis, mengaduh kesakitan. Bisa banget ini, bikin kamu bingung gitu ya, bisa banget. Jadi walaupun kalian di sini mari lihat sudah cukup lama berhubungan, tapi lumayan tersiksa batinnya kamu dengan dia ya. Itulah. Seperti dia gagal mencintai kamu. Walaupun kamu di sini sudah menunjukkannya nih kan ke dia. Kamu tunjukin kayak gimana sih membangun sebuah relationship, menjalani sebuah relationship. Mari lihat kamu sudah selalu mencontohkan. Kamu baik banget di sini sebenarnya ya. Kalau mari nampak baik banget kamu. Itu loh. Kamu bahkan sempat ini kayak mengorbankan
kenyamanan dirinya kamu ya, hanya untuk memilih bersama dia gitu. Kamu nggak banyak cincong gitu ya, kamu nggak nuntut ini, kamu nggak nuntut itu, gitu loh. Kamu nggak banyak komplain di sini. Malah kalau Mari bilang sih kamu banyak kontribusinya gitu ya di sana. Udah sabar banget kamu ini, tabah banget kamu ini, Mari nampak. Untuk beberapa di antara kalian bahkan jadi menua ya, menua raut wajah kalian gara-gara dengan dia. Ini terutama kalau udah suami istri nih. Walaupun usianya kamu katakan sekarang 28 tahun ya, tapi kalau dilihat kamu secara fisik, macamnya kamu ini tuh sudah 48. Udah tua jadinya. Makan hati ya. Makan hati berulang jantung kamu kan. Jadi kayak beban banget gitu kan. Boleh-boleh juga karena kelelahan fisik, bisa di situ. Udahlah kamu stres ya. Pikirannya kamu itu tuh nggak tenang. Hatinya kamu itu tuh menderita ya. Sengsara. Badannya kamu juga capek, lelah, gitu loh. Kalau ini hubungan pacaran, waduh, sayang banget kamu. Sayang banget kamu seperti ini dalam hubungan dengan dia. Kayaknya udah habis-habisan banget kamu berkorban. Jadi kayak pengorbanannya kamu sebagai seorang pacar, udah ngimbangin pengorbanan dalam hubungan suami istri. Sayang banget. Mendingan jangan dah kamu kayak gitu. Orang masih pacaran doang. Karena habis banget kamu, energimu terkuras. Mari lihat di hubungan ini. Terkuras sekali. Itu ya. Jadi kayak udah tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami. Sudah kamu tunjukkan ini ke dia kan. Dan bisa-bisa bukan hanya ke dia aja ya. Tapi ke keluarganya dia. Ya. Ke teman-temannya dia, ke orang-orang yang dia anggap penting lah di matanya kamu. Mari lihat juga kamu sudah cukup servis ini ke mereka-mereka. Gitu loh. Misalnya mamanya dia sudah kamu anggap kayak mamanya kamu. Gitu ya. Papanya dia kamu hormati seperti papanya kamu. Adik-adiknya dia mungkin juga ikut kamu nafkahi. Ya, kamu tolong sekolahnya, apanya, anaknya misalnya juga kayak gitu tuh ada. Udah banyak ini kamu habis, Mari lihat ya. Udah banyak. Mungkin saja bahkan isi tabungannya kamu juga udah terkuras. Entah apapun statusnya kamu. Selama ini tuh kamu sudah kayak berjuang banget ya untuk hidupnya kamu pribadi. Ketika dengan dia, Mari lihat bisa turun hidupnya kamu. Turun kualitas hidupnya kamu. Begitulah ya, saking sungguh-sungguhnya kamu dengan pasangannya kamu ini kan. Nggak bisa disalahin juga sih kamunya. Nggak bisa. Tapi justru apa ya. Aduh, Mari nggak bisa bilang lagi lah. Pokoknya yang Mari lihat kamu kesian lah gitu ya. Maaf ya, bukannya Mari maksudnya mau ngeceng-cengin kamu. Tidak. Nggak ada. Tapi ya dia itu enggak paham ya. Dia enggak mengerti. Dia enggak mengerti apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Apa dampak. Kalau dampak dari hidupnya kamu kepada dia. Ini enggak bisa lagi nih disangkal. Kamu membawa dia naik ini kualitas hidupnya. Gitu. Tapi dia itu tuh bisa enggak sadar. Feedback balik dari dia ke kamu itu tuh apa. Dia bisa enggak sadar itu. Bahwa ternyata berlaku di sini air susu dibalas dengan air tuba. Gitu. Kamu udah coba angkat derajatnya dia. Gitu ya. Bahkan mungkin sudah terlihat nyata sekarang dari ekonomi ya, dari status jabatan, status sosial, gitu ya. Setelah bersama dengan kamu, naik dia. Gitu ya. Dulu dia hanya makan 1 kali 1 hari misalnya sebelum ketemu sama kamu. Sekarang sudah makan 3 kali 1 hari, itu pun dengan menu yang lezat gitu ya. Ketika ketemu dengan kamu, pakaiannya dia hanya ada 5 setel pakaian bagusnya dia. Sekarang udah selemari.
atau beberapa lemari bahkan. Dulu megang duit 1 juta, wow, udah besar banget. Ketika dengan kamu 100 juta, urusan gampang. Tapi ya begitu, feedback balik dari si dianya ke kamu, mari lihat, tidak ada ya. Feedback baliknya yaitu tadi, air susu balas air tuba, gitu loh ya. Dan dia itu tuh semacam tidak peduli, semakin tidak peduli nih, mari lihat sama kamu ya, bagaimana keadaannya kamu. Yang dia pentingkan di sini itu adalah diri dia sendiri, diri dia sendiri di sana ya. Kamu adalah teman berjuang, tapi setelah dia ada di atas, kamu seperti bisa ditinggalkannya. Kamu merasa kamu ditinggalkan, gitu. Kamu tidak dihitung keberadaannya ya. Seolah-olah apa yang terjadi dalam hidupnya dia itu hasil dari usaha dia sendiri. Memang betul dia berusaha juga, memang betul. Tapi juga ada support dari kamu. Kamu adalah support system bagi dia, gitu loh. Di saat dia sedang tidak punya apa-apa, kamu kuat gitu ya. Kamu mau gitu loh. Kamu mau dampingi dia dalam kepahitannya dia. Tapi begitu dia sudah, kehidupan udah lebih baik, lah kamu malah nggak dianggap gitu loh. Dan ini tuh bikin hatinya kamu pedih banget gitu ya. Pedih banget di sana. Kamu bukannya ingin narsis gitu ya. Wah aku ya aku dong. Gitu loh. Aku ya aku. Aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Enggak juga. Kamu bukan mau pengakuan itu. Gitu loh. Nggak perlu dia gembar-gemborkan pakai toa masjid misalnya ya. Wah ini loh pasangannya aku adalah malaikat yang turun dari surga gitu ya. Nggak perlu. Tapi kamu ingin ya kamu diberikan kasih sayang. Gitu ya. Kamu diperlakukan dengan layak. Gitu loh. Kamu jangan dimarah-marahin saja kerjaannya. Kamu jangan ditinggal-tinggal terus-terusan. Gitu ya. Adalah dari dianya menunjukkan empati dan simpatinya dia kepada kamu. Gitu ya. Kalaupun kamu mau diperlakukan kayak ratu, kayak raja, sesungguhnya di sini tuh ya bukan satu hal yang muluk-muluk sebagai tuntutannya kamu, enggak juga. Karena memang ya, kalau mari bilang sih sebenarnya sangat wajar ya. Sangat wajar. Tapi untuk sampai sejauh ini tuh kayaknya kamu belum pernah merasakan demikian ya. Belum pernah. Gitu loh. Atau pernah namun temporer gitu loh. Cuman sebentar aja. Gitu ya. Terutama di beberapa waktu belakangan ini ya. Beberapa bulan belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini kamu udah ndak menerima treatment yang baik dari si pasangannya kamu. Itu loh. Kayaknya dia punya hidupnya dia sendiri dan kamu disuruh oleh dia. Udahlah bangun hidupnya kamu, mau kayak mana hidupnya kamu, terserah. Seperti itu kan. Semacam dia lepas tangan dari kamu. Oh ini menyakitkan banget kalau untuk seorang suami atau seorang istri ini. Wah sakit banget. Dari bawah bareng-bareng udah di atas kok kayak sana lu sana gitu ya kesannya yang kamu dapat ya. Seperti itu ya tuh. Dan tentu dengan seperti ini sebenarnya kamu sudah punya pemikiran gitu ya untuk meninggalkan hubungan. Tapi ya ini bukan sebuah perkara yang mudah. Sebab kalau dilihat kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia, gitu loh. Beberapa di sini bahkan kamu bilang bahwa dunianya kamu itu tuh adalah dengan dia, gitu ya. Nggak ada dunia yang lain, nggak ada kehidupan yang lain. Kehidupan yang kamu ketahui adalah kehidupan dengan si pasangan yang kamu ini. Ini biasanya terjadi di istri sih.
Orang itu ya kalau perempuan jadi istri, mau dia itu tuh hilang tentang diri ini. Diri ini tuh adalah suami, adalah anak-anak, gitu loh. Nah, di sana. Bukannya kamu ndak pernah punya pemikiran untuk lepas dari dia, ada. Tapi belum kuasa, belum mampu kamu ambil langkah besar, ya, untuk lepasin diri dari dia. Walaupun mungkin kamu juga udah dapat beberapa saran, gitu ya, entah saran dari orang tua, bahkan dari anak-anak. Ini bisa nih kalau mari lihat ya dari anak-anak kalian. Kok kayaknya anak-anak itu tuh tahu walaupun mereka masih bocil-bocil gitu ya, masih anak-anak gitu. Tapi bisa-bisa anak-anak itu tuh juga mengerti tentang penderitaannya kamu dengan ibunya ini atau dengan bapaknya ini gitu ya. Sahabat-sahabatnya kamu juga bisa sudah ngasih saran. Mungkin juga kamu dengar tarot-tarot reader gitu ya, life coaching atau siapapun itu yang ngasih pandangan sama kamu ya. Tapi itu tuh untuk sementara, untuk dalam perjalanannya kamu lebih kayak ya aku terima sarannya, nanti deh pelan-pelan aku lakukan, aku praktekkan. Kamu masih kayak gitu kan saat ini, masih seperti pahit mah boleh pahit, tapi kayak pahit ini tuh udahlah aku telan aja lah. Nah begitulah kamu sampai panjang, sampai lama nanti ke depan sana ini. Sampai lama nanti ke depan sana gitu ya. Kamu kayak lebih masih entahlah, ini energinya kamu memang kalau mari lihat kamu bisa lelah sampai ke ubun-ubun, tapi seperti ada aja ya buster hari berikutnya gitu loh, sehingga kamu masih kayak kuat banget di sini tuh untuk bertahan gitu loh. Bahkan ketika dia nanti yang akhirnya pergi dari kamu, beneran pergi nih loh ya, bukan hanya pergi dalam artian emosional, dunia batin, tapi betul-betul ini dia nanti ini bisa ninggalin kamu. Bahkan ketika sudah terjadi hal yang demikian, kok kamu masih nunggu gitu, kamu masih nunggu, kamu masih menanti dia gitu ya. Walaupun bisa-bisa penantiannya kamu itu tuh bukan dalam artian kamu akan stuck hidupnya ya, tidak. Bisa aja kamu juga kayak ngelanjutin hidupnya kamu, tapi untuk letting go tentang sosok seseorang ini nggak gampang bagi kamu, nggak gampang gitu. Kalau Mariana apa? Karena cinta itu tuh akan selalu, karena cinta dalam hatinya kamu ya, ini tuh kayak selalu masih ada keinginan untuk bersatu dengan dia. Kamu ini bukan tolol, Mari, maaf ya bahasanya, Mari. Kamu bukan tolol, kamu bukan bodoh. Tapi kayak gimana ya? Namanya cinta. Ini soalnya cintanya kamu tuh tulus banget. Semacam kamu kayak nganggep dia ini tuh soulmate-nya kamu, gitu. Tapi ternyata bisa ini tuh kayak ya kamu belum bisa merasakan manisnya jatuh cinta ini kepada si dia gitu ya. Katanya cinta itu tuh indah, katanya cinta itu tuh membawa bayang-bayang surga, tapi bisa-bisa melalui dia kamu tidak menikmati seperti itu gitu loh. Kamu bisa hari ini benci banget sama dia, tapi kemudian ada aja bisa ya kamu kayak melepaskan maaf gitu ya, kamu lepasin maaf kepada dia gitu loh. Dan memang kalau ceritanya walaupun dia nanti pergi dari hidupnya kamu, tapi dia memang akan tetap mencoba untuk keep in touch ya, walaupun bisa dikatakan tidak intens dengan kamu, tapi ada hal-hal tertentu atau masa-masa tertentu yang membuat dia terkoneksi kembali dengan kamu. Jadi jangan-jangan ini juga nanti yang bikin kamu jadinya kuat bertahan ya, untuk menanti seseorang ini memperlakukan kamu dengan baik.
gitu. Karena masih tetap ada dia menjaga koneksi antara kalian, gitu. Tapi ingat, kalau kalian pacaran, boleh-boleh memang ini tuh hanya mentok-mentok di pacaran doang ya. Keputusan pernikahannya dia itu tuh bisa dengan orang lain, gitu loh. Jadi kamu bisa aja terpleset. Kamu jadi orang ketiga nih nanti dalam hidupnya dia di masa depan. Salah-salah kamu gitu ya. Kamu jadi orang ketiga karena dia nanti dengan yang di sana, dengan orang lain. Gitu. Bahkan dalam urusan pernikahan sekalipun, bisa-bisa dia itu tuh nanti akan bersama dengan yang lain. Tapi status pernikahan kalian tidak gugur, tidak putus status pernikahan. Masih tetap ada. Namun kamu tidak bisa memiliki dia lahir dan batin. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kalau gambaran masa depan ditarik dari bagaimana energi kalian di saat ini. Jadi artinya apa? Kembali mari tegaskan ya. Artinya bahwa situasi seperti ini tuh masih bisa dirubah. Belum fix. Gitu loh. Masih sangat amat bisa dirubah. Karena memang dalam hidup ini tuh kan ada dua ya yang terjadi sebagai penentu hidup kita. Satu memang dia takdir, dan satu ada nasib ya, pilihan nasib. Nah, jadi di sini tuh artinya bahwa kamu masih bisa nih mempengaruhi relationship kalian berdasarkan dengan hak pilihan nasibnya kamu, freedom to choose-nya kamu. Gitu. Karena katanya kan kita coworker-nya semesta ya, coworker-nya Tuhan. Untuk membuat skenario dalam hidupnya kita gitu ya. Di sana maksudnya. Dan memang kayak kata Mari tadi ya, ada aja nanti kekuatannya kamu. Ada aja nanti. Kamu patah hati dengan dia, nanti kamu bisa sembuhkan. Terus kamu kuat lagi jalan. Gitu loh. Jadi berkali-kali bisa di sini tuh kamu akan menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Di sana ya. Dan memang betul kamu mampu. Betul, memang kamu bisa. Seperti itu. Jadi dalam hubungan kalian ini tuh sebenarnya hubungan yang membentuk kamu juga ini ya. Menjadi orang kuat, menjadi orang tangguh. Gitu. Dia ngegembleng kamu secara tidak langsung gitu. Di sana kalau Mari nampak ya. Jadi kembali bahwa kemungkinan semacam single fighter lah kamunya ya menjalani relationship ini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Terima kasih banyak kamu sudah ikut berpartisipasi. Dan bagi kalian semua juga terima kasih banyak ya sudah ikut menyimak sampai akhir. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kalian pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.